Oke, sudah ya. Terima kasih Pak Heru dan Pak Sri atas waktunya hari ini. Oke ya, hari ini kita nanti akan melanjutkan materi tentang sistem informasi manajemen laboratorium. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang berbagai macam materi ya yang ada di dalam serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan kepala laboratorium sekolah. Nah, hari ini nanti kita akan membahas tentang sistem informasi laboratorium. Masih semangat ini Bapak Ibu? Masih Pak, masih. Semangat Pak, masih Pak. Semangat Pak, cepu Pak. Alhamdulillah, ini masih semangat semua ini. Semoga sampai akhir tetap semangat karena memang sulit untuk menjaga semangat ini Bapak Ibu sekalian. Mumpung sekarang masih work from home, jadi nanti kita optimalkan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi kita. Kemarin kita sudah membahas tentang yang pertama pengenalan manajemen lab, yang kedua tentang manajemen perawatan dan perbaikan peralatan dan bahan yang ada di laboratorium. Dilanjutkan kemarin pembelajaran praktik di laboratorium di era COVID-19. Pak Mutakin kemarin kalau nggak salah membahas tentang tupoksi kepala laboratorium, teknisi dan laboran. Kemarin ditambah lagi dengan SOP dan layanan. Pak Yu tadi bahas apa ini Pak Yu? Pak Yuwono tadi bahas apa Pak? Nah, hari ini nanti kita lanjutkan sistem informasi laboratorium. Harapannya nanti ilmu Bapak Ibu sekalian ini kita refresh ya. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu. Langsung saja karena ini materi yang sudah kesekian dan waktunya terbatas. Jadi sebagai pengantar kita akan membahas tentang dari judulnya, kita ada judulnya adalah sistem informasi laboratorium. Kata pertama itu adalah sistem. Nah, sistem saya kira sudah tidak asing lagi bagi kita. Apa yang dimaksud dengan sistem? Apabila kita bicara tentang sistem, maka kita bicara tentang kumpulan dari elemen. Kalau sistem itu mesti ada kumpulan dari elemen atau komponen. Sistem pendidikan, ya berarti di sana ada komponen sistemnya apa. Sistem peredaran darah, maka di sana ada kumpulan dari sistemnya. Sistem sepeda motor, berarti nanti di sana ada kumpulan elemen. Sistem informasi, maka di sana ada sekumpulan elemen. Kumpulan elemen ini harus saling mendukung, harus saling berkaitan. Elemen-elemen yang tidak berkaitan ya maka tidak akan membentuk sebuah sistem. Atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Ini adalah definisi sistem. Saya kira ini sudah sangat familiar. Nah, sekarang berkaitan dengan sistem informasi, elemennya apa? Elemen paling gampang itu dimodelkan dengan model IPO. Jadi kalau kita ada sistem yang berkaitan dengan pendekatan sosial, paling gampang itu pendekatannya menggunakan IPO. Apa IPO? Input, proses, dan output. Sistem pendidikan, apa itu? Gampang pemodelannya. Jadi kalau Bapak Ibu disuruh menjelaskan tentang sistem, dekati aja dengan model apa Bapak Ibu? IPO. Apa itu IPO Bapak Ibu? Input, proses, output. Nah, begitu Bapak Ibu. Kalau menjelaskan tentang sistem pendidikan, maka bisa didekati dengan model IPO. Apa IPO tadi? Inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Sama dengan sistem informasi, paling gampang didekati dengan model IPO. Inputnya apa di sini? Tujuan, masukan. Outputnya apa? Keluaran. Prosesnya apa? Proses, mekanisme, umpan balik.
Jadi Bapak Ibu nanti kalau ditanya tentang sistem, jawabannya paling sederhana. Ini sistem sosial Bapak Ibu. Jangan nanti jawab sistem peredaran darah, jawabnya ada input, proses, output. Walaupun tidak salah. Tetapi kurang tepat. Kalau sistem peredaran darah ya di sana ada darahnya, ada pembuluh darah, ada jantung, ya. Nah nanti bisa dikembangkan menjadi IPO tadi. Inputnya apa? Makanan, oksigen itu input. Prosesnya apa? Pemompaan, ya, pengiriman makanan itu pemompaan, penyaluran itu proses. Outputnya apa? Aliran darahnya lancar. Nah bagian-bagiannya apa? Itu tadi untuk sistem. Nah sistem-sistem sosial itu paling gampang didekati dengan model IPO, termasuk sistem informasi. Bisa difahami Bapak Ibu ya? Nah sistem di sini kalau saya modelkan pakai model IPO, saya gambarkan seperti ini. Ini yang sebelah kiri input, yang tengah itu proses, yang kanan itu keluaran atau output. Nah agar sistem ini berlangsung dengan baik, maka di sini perlu ada feedback, mekanisme pengendalian. Outputnya harus dimonitor, diumpan balikkan dengan set point. Benar enggak sih outputnya ini sudah bagus? Termasuk Bapak Ibu sistem pembelajaran. Bapak Ibu nanti mestinya menggunakan pendekatan IPO. Kemarin sudah saya jelaskan di materi tentang pembelajaran. Model-model pembelajaran. Maka pendekatan paling bagus itu model IPO. Inputnya apa, prosesnya apa, keluarannya apa. Nah keluarannya nanti di feedback, diumpan balikkan, dibandingkan dengan tujuan pembelajarannya apa. Sama dengan sistem informasi. Paling gampang seperti itu. Ini untuk memahami yang paling mudah Bapak Ibu. Nah di sini mekanismenya nanti disesuaikan dengan apa tujuannya. Nah sistem selalu bereaksi dengan lingkungan. Sistem mesti selalu punya boundaries, batas. Seperti negara punya batas. Nah batasnya apa? Batasnya sebuah sistem itu adalah dia nanti berbatasan dengan, ini batas sistem. Lingkaran dalam ini adalah batas sistem. Nah, di luar sistem ada yang namanya lingkungan. Sistem informasi nanti berkaitan dengan lingkungan. Dengan lingkungan kita bereaksi dengan siapa? Pemilik yang pertama. Pemiliknya sistem itu siapa? Yang berikutnya pemerintah, regulasinya bagaimana? Yang berikutnya vendor. Kalau di industri ada vendor, supplier. Kalau di sekolah nanti ada pensuplai. Pensuplai peralatan praktik, pensuplai siswa, pensuplai buku-buku dan lain sebagainya. Ada yang namanya pelanggan. Pelanggannya siapa? Ini harus tahu, ya. Pelanggannya itu adalah orang tua siswa dan juga nanti pendidikan setelah nanti Bapak Ibu meluluskan anak didik. Yang berikutnya siapa lagi nih? Kalau perusahaan mungkin ada bank, ya. Kalau sekarang mungkin ya ada lembaga pendidikan. Termasuk UNY, ya ini termasuk adalah di luar sistem yang mempunyai kaitan dengan sini. Yang berikutnya adalah kompetitor, sekolah-sekolah lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, sistem selalu berinteraksi dengan lingkungan, termasuk nanti sistem informasi. Nah, tujuan sistem informasi laboratorium, kenapa kok laboratorium perlu dikembangkan sebuah sistem informasi? Memberatkan saja tugas dari kepala lab, ya. Kenapa Pak harus ada sistem informasi? Tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen lab dan administrasi. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai kepala lab tuntutannya administrasinya harus bagus. Kemarin kita sudah membahas lab yang bermutu. Lab yang berkualitas. Apa definisi mutu kemarin? Sesuai dengan standar. Maka Bapak Ibu harus memahami tentang standar minimal laboratorium. Nah, silakan nanti dibaca buku kami ya yang sudah kita tulis berkaitan dengan manajemen laboratorium di era revolusi industri 4.0. Apa standar minimalnya lab IPA, lab fisika, lab biologi, dan lain sebagainya. Kita kemarin sudah membahas
laboratorium zaman now, pembelajaran zaman now. Nah, kita harus mengarah ke sana. Yang kedua adalah untuk mendukung pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu tidak mudah. Seperti sudah kami sampaikan, untuk makan saja seringkali kita tidak bisa membuat keputusan. Manut gitu ya. Orang Indonesia memang terlalu terbiasa untuk rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Terlalu rendah hati nggak bagus. Sebagai kepala lab nggak boleh rendah hati. Dalam kasus-kasus tertentu boleh, tetapi kalau untuk pengambilan keputusan nggak boleh. Pengambilan keputusan nanti diserahkan sama siswanya, ya nggak bisa. Otoritas pengambilan keputusan di tangan kepala lab. Ya. Yang berikutnya untuk mendukung kegiatan operasi laboratorium. Baik untuk pembelajaran, pelatihan, percobaan, akreditasi maupun kegiatan yang lainnya. Nah, kemarin sudah disampaikan Pak Mutakin. Lab itu jangan hanya digunakan untuk pembelajaran praktik saja. Sayang pemerintah sudah modal banyak hanya untuk kegiatan praktik. Monggo, lab dioptimalkan. Kalau perlu nanti untuk penelitian, ya. LKIR. Ada sekarang LKIR Bapak Ibu sekalian? Kreativitas siswa. Zaman dulu saya masih sekolah itu aktif di LKIR. Kalau mahasiswa ada PKM, program kreativitas. Jadi untuk 4C kemarin ya, 4C nggak bisa dijalankan kalau laboratoriumnya tidak digunakan untuk research. Siswa nggak akan muncul inovasinya kalau tidak difasilitasi dengan research. Nah, silakan nanti dikembangkan supaya siswa itu keingintahuan siswa itu dapat disalurkan melalui laboratorium. Jangan nanti disalurkan lewat demo dan lain sebagainya. Kemarin miris, banyak siswa yang tertangkap ikut demo. Dan demonya anarkis. Kalau demonya nggak anarkis ya mungkin nggak terlalu bermasalah. Nah ini demo anarkis. Mending demo ya di laboratorium. Siswa demo di lab. Mau demo apa? Demo tentang ilmu fisika, monggo silahkan melakukan penelitian di bidang fisika, di bidang biologi, di bidang kimia, di bidang matematika, di bidang sosial, dan di bidang yang lain. Termasuk nanti fungsinya untuk akreditasi, kemarin sudah ditanyakan. Kalau manajemen labnya bagus, akreditasinya saya jamin nanti akan meningkat. Demikian sebaliknya, kalau labnya jelek ya akreditasinya ya nanti ya bisa turun. Yang berikutnya menginventarisasi peralatan yang ada di lab. Jangan sampai nanti kepala lab ditanya tentang kondisi labnya nggak ngerti. Waduh berapa ya? Nah ini jangan sampai kejadian seperti itu. Sebagai kepala lab ya harus sembada. Motonya Kabupaten Sleman itu adalah Sleman Sembodo. Maka sebagai kepala lab ya harus sembodo. Harus tahu kondisi labnya. Harus tahu detail alat yang ada di lab. Harus tahu kondisi peralatan yang ada di lab. Harus tahu bahan yang ada di lab. Harus tahu tentang kondisi ruang yang ada di lab. Jangan sampai nanti kita bilang, waduh, belum saya cek. Nanti kita cek ya. Yang berikutnya mengelola data pemakaian lab. Ini penting, jangan sampai lab hanya dipakai satu semester cuma 3 kali. Ya, labnya kayak kuburan. Mana mungkin bisa membuat labnya menjadi kurotayun kalau hanya dipakai satu semester 3 kali. Nah ini dioptimalkan pemakaian lab. Ya. Mengoptimalkan pengelolaan lab dan bengkel pada era revolusi industri 4.0. Monggo silakan. Labnya diperkaya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sekarang mungkin pembelajaran ya diarahkan di lab. Walaupun Bapak Ibu daringnya dari lab. Enak sekali. Nah, monggo silahkan Bapak Ibu kembangkan ya. Nah, sekarang kita bicara informasi. Tadi sudah bicara sistem, kita sekarang bicara informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah data yang sudah dianalisis.
sehingga dapat memberikan makna kepada yang membutuhkan. Kalau data belum diolah, ya itu belum menjadi informasi. Ingat di sini informasi itu adalah data ya Bapak Ibu ya. Bukan kabar burung, bukan isu, bukan hoax. Jadi kalau Bapak Ibu membuat sebuah informasi yang bukan berisi tentang data, maka itu namanya hoax, kabar burung, isu, wacana. Nah ini yang menyesatkan. Bapak Ibu mesti sebagai seorang akademisi, sebagai seorang ahli, sebagai seorang aparatur negara, maka dasarnya harus menggunakan data. Mohon Bapak Ibu hati-hati dalam menyebarkan berita ataupun informasi di media sosial dan jejaring sosial. Silahkan dikaji dulu, diklarifikasi, ditabayunkan apakah informasi yang akan disebar itu benar informasi atau bukan. Nah, apa itu data? Data itu adalah, nanti kita bahas ya, data yang telah diolah dan dianalisis secara formal dengan cara yang benar dan secara efektif sehingga hasilnya bisa bermanfaat dalam operasional dan manajemen. Nah, di sini informasi itu pengolahannya harus benar. Tidak sekedar data itu data mentah langsung dibuat informasi. Halo? Pripun Pak Mutakin? Lanjut Pak Ali. Halo? Lanjut Pak Ali. Oh lanjut, oke. Ini tak kira Pak Mutakin. Nah. Ya, Pak Oke ya. Oke ya. Nah di sini dengan cara yang benar dan efektif sehingga hasilnya bisa bermanfaat dalam operasional dan manajemen. Ngolahnya gimana? Cara mengolah data. Bapak Ibu sudah belajar tentang metode penelitian. Ngolah data gimana ya? Dicari rata-ratanya, ya, divalidasi datanya, diverifikasi datanya, dibuat grafik seperti ini, dipisahkan, diurutkan dan lain sebagainya. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau menerima data mestinya diolah sehingga menjadi sebuah informasi. Nah, informasi inilah yang nanti disampaikan pada sistem informasi laboratorium. Suatu hasil pengolahan data dalam bentuk agregat untuk menghasilkan pengetahuan atau kemampuan. Ini adalah informasi, Bapak Ibu. Sudah jelas semuanya untuk definisinya dulu, sistem dan informasi? Kalau ada pertanyaan langsung aja jelas, Bapak Ibu. Ya. Nah sekarang ciri informasi itu apa? Ciri informasi adalah data yang telah diolah. Kalau belum diolah itu bukan informasi. Informasi mempunyai makna. Harus berguna bagi penerima. Jadi kalau Bapak Ibu sharing sesuatu tidak bermakna, itu bukan informasi, itu sampah. Kadang-kadang kita tidak butuh informasi ini, dikasih informasi gitu ya. Itu sampah, bukan informasi. Informasi itu harus bermanfaat. Ini penting Bapak Ibu, tolong kita viralkan bahwa informasi yang kita sebarkan itu adalah informasi yang harus bermanfaat. Kira-kira si penerima itu nanti beruntung enggak kalau kita sebarkan sesuatu? Jangan sampai nanti dia menggerundel. Pulsa saya habis gara-gara yang banyak suka sharing video yang enggak genah. Pulsa saya habis karena teman-teman banyak sharing gambar-gambar yang enggak genah. Kasihan. Waktu saya habis untuk menghapus pesan karena dapat informasi yang tidak bermanfaat. Segala sesuatu nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Hati-hati Bapak Ibu, kita men-sharing data, men-sharing informasi. Termasuk saya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau saya sharing informasi insya Allah ya pedomannya di sini Bapak Ibu ya. Yang berikutnya menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata. Kalau kita nggak ngerti kondisi yang nyata dan menyeluruh, jangan sekali-kali menyebar informasi. Termasuk informasi tentang undang-undang yang sekarang lagi marak. Kita belum baca tapi kita sudah sebar informasi. Seolah-olah kita itu sudah membaca gitu ya, sudah menganalisis. Padahal kita hanya merujuk. Kalau di dalam agama itu namanya kita taklid buta. Ustadznya ngomong A ya, ustadznya padahal referensinya cuma satu. Dianggap itu yang paling benar.
Nah, ini bisa sesat dan menyesatkan, menyalahkan yang lain. Contoh misalkan kita mengikuti mazhab A, ya, yang lain pakai mazhab B disalah-salahkan. Nah, ini contoh kita tidak bijak. Padahal di sana banyak terjadi perbedaan mazhab. Sama dengan masalah seperti ini, ya. Yang berikutnya untuk tujuan tertentu di dalam pengambilan keputusan. Informasi tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan, bukan untuk menggiring opini, bukan untuk menyebar hoax dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bicara tentang data. Data itu apa? Data adalah deskripsi tentang benda atau kejadian atau fakta atau aktivitas atau transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Jadi data itu adalah kumpulan dari kejadian atau fakta yang nilainya mungkin enggak terlalu bermanfaat buat kita sebelum diolah tadi. Contoh di sini ya, 6.30. Ini contohnya tadi. 6.30, 27, 6.32, 28, 6.34, 27. Ini artinya apa? Ini contoh data Bapak Ibu. Nah, setelah kita olah, Bapak Ibu, setelah kita olah ternyata begini, maka ini menjadikan sebuah informasi yang sangat jelas. Kalau saya nemu data seperti ini ya nggak paham ini data apa. Begitu saya tampilkan dalam bentuk seperti ini, oh artinya adalah menunjukkan hubungan antara suhu dengan waktu. Waktu 6.30 suhunya 27, 6.32 naik menjadi 28, 6.34 turun lagi menjadi 27. Ini sudah menjadi informasi. Sudah berguna. Kalau kita data seperti ini nggak jelas. Contoh data nilai 78, 74, 75. Ini apa? Ini data apa? Nggak jelas. Tapi begitu kita kasih nilai, si A dapat 78, si B dapat 74, si C dapat 75. Itu akan menjadi sebuah informasi. Bisa difahami Bapak Ibu? Nah, data dapat berupa, data bisa berupa bentuknya terformat. Bisa berupa teks, bisa gambar atau citra, bisa audio, bisa video. Macam-macam bentuk data Bapak Ibu, ya. Nah, data yang terformat itu adalah data dengan satu format tertentu. Misalkan data yang menyatakan tanggal atau jam. Sekarang jam 10.32 berapa ini? 20. Ini data yang terformat. Tanggalnya 13/10/2020. Ini yang terformat. Atau menyatakan nilai mata uang Rp sekian. Nah, teks itu adalah sederetan angka atau huruf. Nah, contoh teks itu nanti artikel koran dan lain sebagainya. Data bisa berupa kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kualitatif, angka jelas, kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu deskriptif. Bisa juga nanti berupa kontinuum, ya. Bisa ordinal, interval maupun rasio yang kaitannya dengan kuantitatif. Kalau yang kualitatif benar salah, baik buruk. Kondisi laboratorium itu kualitatif, baik buruk. Kondisi peralatan, baik atau tidak, itu kualitatif. Tapi kalau jumlah peralatan 5, kuantitatif. Nah, contoh data seperti ini Bapak Ibu. Ini kira-kira yang di sebelah kiri itu datanya apa ini? Ada men, uti, p, ma, a, naje, gig, dan sebagainya. Kira-kira ini apa ini informasinya? Kalau Bapak Ibu menerima data seperti ini. Ada yang tahu kira-kira ini? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ini contoh data. Kadang-kadang data itu seperti ini, nggak jelas. Maka harus kita urutkan, diolah. Caranya gimana? Kita tata letaknya, kita lakukan perbaikan. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini yang mudah difahami. Mestinya kita kalau menerima data, Bapak Ibu, harus kita olah dulu. Ini kira-kira datanya benar atau tidak? Bermanfaat atau tidak?
membahayakan orang atau tidak. Sehingga nanti kita bisa menyebarkan informasi yang berguna. Ini yang dikatakan amal jariah. Kurang ajar. Ya. Bentar, maaf. Ini Amal jariah itu adalah menyebarkan data yang sudah diolah dengan baik dan benar. Contoh lain, ini ya. Ini kalau diolah gimana kira-kira? Ini nggak jelas datanya seperti apa. Nah, begitu diolah nanti akan menjadi seperti ini. Sehingga akan lebih jelas, lebih mudah. Nah, termasuk kita pembelajaran itu adalah kita mengolah data-data yang menurut anak-anak, siswa-siswa itu nggak jelas, kita jelaskan sejelas-jelasnya agar mudah difahami. Kalau Bapak Ibu sudah sampai level ini ya, Indonesia itu bisa ngejar Amerika dengan cara yang mudah. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Nah, kualitas informasi itu harus yang pertama harus akurat. Informasi yang ada di lab itu harus akurat, yaitu apa? Bebas dari kesalahan dan tidak boleh bias atau menyesatkan. Akurat ya, datanya harus akurat. Berapa jumlah alat yang rusak, berapa jumlah alat yang ada di lab, berapa kebutuhannya itu harus akurat. Tidak boleh mainnya kira-kira. Kira-kira berapa ya? Sebagai kepala lab tidak boleh seperti itu. Kompetensinya harus profesional. Kompetensinya manajerial. Maka untuk membuat sebuah keputusan yang baik, perencanaan yang baik harus didasarkan pada data yang baik. Yang kedua harus tepat waktu. On time. Jangan data sudah expire kita pakai. Wah, ini data 3 tahun yang lalu, Pak. Ini data 5 tahun yang lalu, Ibu. Maka kita datanya harus up to date. Yang ketiga, datanya harus relevan. Mempunyai manfaat bagi pemakainya sesuai yang dibutuhkan. Butuhnya data tentang jumlah mikroskop yang dikasih data tentang tabu elemen Mayer. Nggak nyambung. Jaka sembung naik ojek. Nggak nyambung, cek. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Ini berkaitan dengan kualitas informasi. Nah, informasi sebagai aset. Siapa yang mempunyai informasi itu akan menjadi pemenang. Singapura itu negara kecil Bapak Ibu. Mengapa Singapura itu menjadi negara yang sangat hebat? Mengalahkan kita Indonesia yang negara besar. Padahal Singapura itu tidak seluas paling ya satu provinsi DIY itu lebih luas DIY dibandingkan dengan Singapura. Singapura bisa mengatur negara-negara besar seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka menguasai informasi. Bapak Ibu kalau punya informasi yang bagus, Bapak Ibu bisa mendapatkan barang dengan murah dan cepat. Sekarang eranya era informasi. Kalau beli barang, Bapak Ibu bisa sorting langsung. Beli di Bukalapak, bisa langsung sorting harga yang paling murah. Kadang-kadang ini pengalaman istri saya bisnis online, Bapak Ibu, lucu. Barang asalnya dari Bandung, dikirim ke Jogja, dijual di Jogja, yang beli orang Bandung lagi. Ini sering terjadi. Kok bisa, Pak? Nah, inilah kekuatan informasi. Barang dari Jakarta dikirim ke Jogja, dijual di Jogja, yang beli orang Jakarta. Barang dari Surabaya dikirim ke Jogja, dijual di Jogja, yang beli orang Surabaya lagi. Ini adalah kekuatan informasi, Bapak Ibu. Nah, informasi menjadi sebuah aset bagi mana? Laboratorium, perusahaan, sekolah, institusi, dan lain sebagainya. Contoh tadi ya. Amerika, Eropa itu lebih banyak menguasai tentang informasi. Maka Indonesia kalau ingin maju ya harus kuasai informasi. Nah, di sini laboratorium harus dikembangkan ya agar lebih baik dalam pengelolaan sistem informasinya. Nah, informasi yang diolah apanya? Yang diolah adalah ini ya, many, material, method, machine, model.
dan lain sebagainya. Ya. Nah, siapa pemakai informasi? Ada internal, ada eksternal. Nah, kalau di lab siapa? Kalau di lab yang pakai siapa? Ya guru, teknisi, kepala lab, kepala sekolah, termasuk nanti pengawas, termasuk nanti dinas, termasuk siswa, termasuk orang tua, ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga Bapak Ibu harus memberikan informasi yang terbaik. Informasi yang terbaik tadi sudah kita sampaikan, ya, yang berbasis pada fakta. Nah, tadi ini model sistem informasi. Ini adalah datanya, ini prosesnya, ini informasinya. Datanya kayak gini. Ini prosesnya, dihitung nilai ratanya. Nanti disimpulkan informasinya apa. Oh, ternyata rata-rata nilai praktik IPA siswa kelas sekian naik sekian persen. Berarti upaya kita selama ini berhasil. Oh, rata-rata nilai praktik IPA turun. Berarti perlu perbaikan kondisi. Penyebabnya apa? Dilihat, oh pantesan banyak alat yang rusak. Gurunya ternyata belum kompeten mengajar praktik. Ini informasi. Sehingga nanti ke depan itu akan menjadi lebih baik. Nah, definisi sistem informasi apa? Ini menurut Szymanski. Definisinya ini nanti baca sendiri Bapak Ibu ya. Ini karena waktunya terbatas ya. Ini menurut Simkin Marx. Saya ambil referensi yang lama ya. Ini menurut ini ya. 3 kegiatan utama apa di dalam sistem informasi yaitu menerima, memproses dan menghasilkan. Apa yang diterima? Inputnya apa? Prosesnya nanti bagaimana? Hasilnya apa? Berlaku untuk sistem operasi manual maupun berbasis komputer maupun online. Jadi nanti di dalam sistem informasi harus ada input, harus ada proses, harus ada output. Nah, apa itu sistem informasi laboratorium? Yaitu adalah kesatuan elemen yang saling berinteraksi secara sistematis untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan berguna dalam hal pengambilan keputusan yang terkontrol terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di laboratorium sekolah. Ini yang dinamakan sistem informasi laboratorium sekolah. Nah, komponennya apa aja kalau di sistem informasi lab ya, laboratorium. Yang pertama ada pemakainya. Pemakainya siapa? Bisa kepala lab. Ya, tadi sudah kita bahas ya, teknisi, guru, laboran, siswa, orang tua maupun masyarakat. Yang kedua, tujuannya apa? Yang ketiga, masukannya apa? Prosesnya apa? Keluarannya apa? Datanya apa aja datanya yang dimasukkan. Teknologinya pakainya apa? Apakah manual pakai buku, atau pakai komputer, atau pakai online, atau pakai smartphone Android, dan lain sebagainya. Hardware yang dibutuhkan apa? Softwarenya apa? Modelnya bagaimana? Prosedurnya, logikanya, matematikanya, dan yang terakhir pengendalinya. Nanti kita lihatkan contoh Bapak Ibu ya. Supaya nanti Bapak Ibu tahu ya tentang, nanti saya bagikan juga. Filenya sudah dibagikan Pak Sri Widodo? Halo, Pak Heru atau Pak Sri? Filenya sudah dibagikan belum? Halo. Ya, halo. Sudah kita bagikan. Sudah ya? Filenya sudah kita bagikan ya. Oke, ya terima kasih. Filenya sudah dibagikan, nanti kita demokan ya cara menggunakannya. Nah, sistem informasi laboratorium tadi sudah saya gambarkan pakai model IPO. Ada input, inputnya apa? Ada hardware, ada software, ada data, ada SDM, ada prosedur. Itu inputnya. Ada proses, prosesnya apa? Prosesnya bisa pencatatan, bisa verifikasi, bisa klasifikasi, bisa penyusunan, bisa peringkasan, bisa kalkulasi, bisa penyimpanan, pengambilan, pelaporan, dan penyebaran.
Nah, outputnya apa ini? Ya, bisa dalam bentuk laporan, bisa laporan dalam bentuk file maupun laporan dalam bentuk cetak. Atau laporan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sistem informasi kaitannya nanti dengan perencanaan. Apa nanti perencanaan sumber daya dan arah tujuan laboratorium sekolah. Yang kedua, pengorganisasiannya nanti bagaimana. Yang ketiga, kepemimpinannya. Dan yang keempat, pengendalian. Sampai di sini ada yang masih belum jelas atau yang ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah siklus untuk sistem informasi. Siklus dimulai dari mana? Dimulai dari pengumpulan data. Datanya dikumpulkan. Apa sih yang mau kita inputkan? Di laboratorium yang kita perlu input apa? Yang pertama data alat. Data alat sudah dikumpulkan belum Bapak Ibu? Data peralatan? Sebagian, Pak. Sebagian sudah ya. Nanti harusnya semuanya, bukan hanya sebagian ya. Yang kedua data bahan. Yang berikutnya data mata pelajaran. Yang berikutnya data guru. Yang berikutnya data siswa dan lain-lain. Itu yang mau kita input. Selanjutnya kita masuk input. Setelah diinput diolah. Setelah diolah dihasilkan output. Setelah itu baru didistribusikan. Nah, proses ini berlangsung secara siklus terus-menerus. Nah, pengumpulan data ya, prosesnya gimana? Bisa pakai proses sampling, data pribadi siswa, ya, bank data untuk tenaga edukatif dan lain sebagainya. Biasanya nanti dimasukkan dalam bentuk file. Yang berikutnya input data peralatan, input data bahan, jadwal peminjaman alat, percobaan dan lain sebagainya. Ini contoh aja, Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh untuk input data. Bisa menggunakan ya keyboard ya, bisa menggunakan scanner, bisa menggunakan alat yang lain, mouse ya. Nah, pengolahan data, tahap di mana data diolah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengolahannya gimana? Ya, dikumpulkan datanya, setelah itu dimanipulasi, diklasifikasikan. Oh, data siswa dikumpulkan, dikalkulasi yang perlu dikalkulasi, data rata-rata tadi perlu dikalkulasi, nilai laki-laki, perempuan, alat yang nanti perlu untuk kondisinya jelek dikumpulkan ya, diurutkan berdasarkan pemerolehannya ya, digabungkan atau diringkas ya, baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Ini berkaitan dengan pengolahan. Nah, hasilnya bentuknya apa? Bisa dalam bentuk monitor, bisa dalam bentuk cetak printer. Bentuknya nanti bisa dalam bentuk grafik maupun bentuk tabel. Nah, distribusinya bagaimana? Ya, data setelah kita olah, kita jadikan sebuah informasi, ya kita sampaikan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan. Kepada siapa? Laporan kepada Sarpras. Laporan kepada kepala sekolah. Kalau di SMK, laporan kepada ketua program keahlian. Laporan kepada komite sekolah. Laporan kepada orang tua siswa. Ini loh kegiatan lab ya. Kondisi labnya kemarin ada sumbangan dari orang tua, dibelikan alat apa, efeknya seperti ini, siswa menjadi senang berada di lab, prestasinya meningkat. Nah,
Kalau Bapak Ibu sudah bisa menjadi kepala laboratorium yang seperti itu, insya Allah nanti akan menjadi kepala laboratorium teladan nasional. Nah ini sebenarnya kami sudah mengusulkan kepada pemerintah. Minimal setiap tahun itu membuat untuk memotivasi guru, memotivasi kepala lab, dibuatlah ya 10 guru teladan di bidang kepala laboratorium. Kasih penghargaan, diundang ke Jakarta ya. Bertemu dengan Menteri Pendidikan Nasional. Disuruh cerita ya. Best practice-nya selama mengelola laboratorium. Ya, cuma mungkin masih belum dijalankan aja nih, nggak tahu nih kenapa ya. Ini penting sebenarnya. Sebenarnya banyak upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Nah ini monggo di dinas ya, mungkin MGMP juga perlu membuat kegiatan seperti itu. Kasih penghargaan, sertifikat. Ini bisa untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan semangat, dan lain sebagainya. Nah, komponen sistem informasi tadi secara lengkap sudah kita gambarkan yang ada di lab ya. Nah, untuk sistem informasi bisa berbasis standalone ya, bisa berbasis jaringan. Jadi butuh perangkatnya, ada basis datanya, ya, ada perangkat keras maupun perangkat lunak. Ada prosedurnya, ada orang yang mengakses. Nah ini yang kalau jaringan. Ini bisa dikembangkan nanti sistem informasi berbasis jaringan. Monggo yang di sekolahnya punya jurusan informatika atau komputer, itu nanti bisa minta tolong kembangkan sistem informasi laboratorium sehingga nanti bisa menjadi lebih baik ya pengelolaan labnya. Nah tadi laboratorium kemarin sudah saya bahas definisinya, mungkin tidak perlu saya bahas lebih mendetail ya. Jadi laboratorium itu sebagai tempat untuk mengembangkan keterampilan ya dan pengetahuan. Ini salah, ini harusnya pengetahuan dan keterampilan. Yang berikutnya membantu proses pembelajaran teori agar mudah dipahami dan memantapkan pemahaman siswa terhadap bidang ilmu yang dipelajari. Jadi kalau bicara tentang listrik itu kan abstrak lah, begitu praktek oh ternyata seperti ini. Bicara tentang optik itu kan mengawang-awang, begitu nanti praktek oh ternyata seperti ini. Bicara tentang keuangan itu kan angka-angka nggak jelas, begitu praktek seperti itu. Bicara komputer, oh saya bisa membuat ini itu abstrak, begitu praktek nyata. Sehingga nanti kompetensinya makin meningkat. Nah yang berikutnya mengembangkan dan menyediakan data dan informasi bagi sekolah. Oke, untuk ini mungkin tidak perlu saya jelaskan ya, untuk komponen-komponen yang lain yang ada di sistem informasi kaitannya dengan organisasi, SDM, ya, kondisi lab, inventaris alat dan bahan, perawatan dan perbaikan, program kerja, aktivitas dan kegiatan, ya, materi pembelajaran, modul, SLKS dan lain sebagainya, ya, atau hal-hal yang bisa kita untuk kembangkan menjadi income generating, seperti yang kemarin disampaikan Pak Mutakin. Jadi lab itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan income generating. Misalkan untuk apa? Optimalkan untuk pelatihan. Pelatihan bagi siswa, boleh, bagi siswa di luar sekolah juga boleh. Bagi masyarakat, termasuk ke industri, kalau di sana ada industri. Nah ini contoh Bapak Ibu tampilan dari sistem informasi laboratorium yang sudah kita kembangkan. Ya. Ini saya ini dulu ya, saya matikan dulu ininya, saya demokan untuk sistem yang ini ya. Ini saya demokan aja ya. Ada di mana ini? Ini Bapak Ibu ya, saya share. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum. Belum, Mbak. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Sekarang sudah belum? Ada. Tiap malam.
Belum. Belum bisa ini? Belum. Kok belum toh? Udah. Tadi kelihatan terus hilang lagi. Ini hilang lagi. Iya, hilang lagi. Hilang lagi ya. Sudah sih Pak. Di saya sudah. Sudah ya? Belum. Kok belum? Belum. Belum, Pak. Belum ya? Oke ya, nanti saya anukan lagi sebentar nih. Ini. Udah Pak, udah. Sudah ya? Belum, Pak. Belum. Belum. Waduh, kok belum? Sudah, Yang belum Pak. tuh mungkin jaringannya Ibu Bapak. Belum muncul. Masuknya jam tidur berapa aku? Ya, mungkin jaringannya yang belum ya. Yang muncul Enggak, Pak, gerak kok. nyari Ya? file Pak. Belum muncul ya? Nyari-nyari file iya. Yang Ya, ini file ya. lagi saya anukan, lagi saya buka ini softwarenya ini ya. Oke. Ini masalahnya softwarenya nggak tahu nih filenya jadi ini di komputer ini nih. Saya cari dulu aksesnya, file aksesnya. Acrobat MS Access. Bapak Ibu bisa buka di kiriman yang materi terakhir itu ya. Oke, saya bukakan yang ini aja dulu ya. Nah, ini kenapa jadi punya saya kok pakai PDF ya ininya ya. Ini punya saya berubah jadi PDF ini. Bentar, saya edit buka dengan ini aksesnya. Atau aksesnya belum saya install di sini ya. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, di sini nggak ada aksesnya punya saya, jadi saya nggak bisa buka ya. Nanti saya tak pakai ganti komputer dulu nih ya. Ya, jadi ini saya nggak bisa akses di sininya ya. Buka Microsoft Access-nya, nanti saya tak ganti komputer dulu sebentar, nggak apa-apa ya. Ini saya lihat Oke Pak. tampilannya aja. Ini mohon maaf ternyata Ya, di laptop tunggu. ini ya. Karena saya ini pakai laptop yang satunya. Jadi ternyata aksesnya nggak diinstal. Ini Bapak Ibu langsung bisa dipraktekkan ya. Bapak Ibu langsung buka nanti akan tampil seperti ini. Itu ada 2 buah file ya Bapak Ibu ya. Ada 2 buah sistem informasi. Yang pertama sistem informasi yang sederhana seperti ini ya. Di sini ada buku utama, ada kartu barang, ada peminjaman, ada label. Ini menunya cuma ada 4 ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini nanti kalau kita buka buku induknya, nanti untuk nambah barang itu kita tinggal tambah aja di sini. Kita tinggal simpan atau garis miring tambah. Ya. Kita nanti tambahkan nama barangnya apa, kode barangnya, tanggal terimanya kapan, mereknya apa dan lain sebagainya, ya. Ini nanti tinggal masukkan di sini. Kalau mau ngedit ya langsung aja edit ya Bapak Ibu. Kalau mau ngeprint tinggal di print, mau dihapus tinggal dihapus. Kalau mau diekspor ke Excel juga bisa ya. Ini untuk sistem yang pertama. Nah, ini yang kedua adalah untuk peminjaman ya. Ini saya ambil bagian aja. Ini biasanya nanti kalau di dalam peminjaman itu suka terjadi permasalahan ya. Kadang-kadang orang pinjam itu nggak pernah dicatat. Sehingga yang pinjam siapa nggak ngerti. Tiba-tiba barangnya nggak kembali. Maka yang tanggung jawab kepala lap. Nah, ini penting ya, di sekolah perlu dikembangkan nanti untuk proses peminjaman. Nah, ini sudah kita sediakan di sini ya. Nah, ini untuk laporannya Bapak Ibu ya, nanti laporannya data-data yang sudah di-entry nanti bisa di-print. Bapak Ibu nanti kalau membuat laporan nggak usah di manual lagi. Tinggal nanti itu di-print aja ya. Nanti semua barang itu nanti bisa di-print ya, sejumlah dengan barang-barang yang ada di sana. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini untuk demonya nanti saya tak ganti komputer dulu ya. Sambil menunggu komputer saya nyala. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan ya. Sambil saya nanti di sini menyalakan komputer yang satunya ya. Yang ada MS Access. Karena ternyata ada MS Access-nya. Semoga baterainya masih ada.
Untuk software-nya nanti kita dapat enggak, Pak? Kira-kira. Ya, tadi sudah dikirimkan sama Pak Sri ya. Oh iya. Nah, untuk software nanti sudah kita kirimkan ya dengan Pak Sri Widodo, sehingga nanti Bapak Ibu Ya, ada di bisa mencobanya langsung. Sudah di-share atau Pak Sri? Sudah, Pak Ali. Sampun Sudah. di grup. Sudah di-share di grup ya. Pak. Ya, terima kasih sudah ada. Oke, ya. Saya Sudah. tak masuk dulu ke sistem. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu berkaitan dengan materi sistem informasi laboratorium. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pakai MS Access sih, Bapak Ibu. Ya, pakai MS Access ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum ada MS Access ini nggak bisa. Seperti yang di komputer saya ini tadi kan nggak bisa jalan ya. Karena MS Access Belum ada, Pak. jalankan. Sudah ada atau belum, Pak? Di WA sudah kita kirim, Pak. Tinggal Bapak Ibu di laptopnya ada MS Access-nya enggak? Kalau di WA Kenapa? Apanya, Pak? Pakai MS Access ya. Pak Aris sudah buka, Pak Aris? Ya, ini masih proses, Mas. Masih proses, Pak ya. Bentar. Karena linknya kan ada di ini ya. Linknya ada di mana ini? Ada di WA, ini kan saya harus akses Zoom-nya, Pak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Lagi saya menyiapkan untuk masuk ke situ ya. Masuk WA-nya yang agak lama ini. Karena alamatnya itu ada di situ linknya. Ini saya double lah, akses double ini. Nah, ini udah masuk. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang lain. Aku masuk Pak Sri di ACC Pak Sri ya. Ini Pak Ali. Oke Pak Sri. Ya, bisa Pak. Saya ininya. Oke ya, ini sudah. Saya Salah satu.